is not what it seems. You must find the truth. Go north, across the enchanted lands, and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope they are enough. I won't let anything happen to her. Halo semuanya, di video ini saya akan membahas sebuah film animasi berjudul Frozen 2. Film ini merupakan sequel yang ditunggu-tunggu selama 5 tahun terakhir. Disutradarai oleh Chris Buck dan Jennifer Lee, film ini dimulai dengan alur mundur di mana Elsa dan Anna masih anak-anak serta hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Kemudian dilanjutkan dengan alur maju yang menampilkan kehidupan Elsa dan Anna setelah kejadian di Frozen pertama. Film ini diperankan oleh Idina Menzel sebagai Elsa, Kristen Bell sebagai Anna, Josh Gad sebagai Olaf, dan Jonathan Groff sebagai Kristoff. Chris Buck sebagai sutradara juga pernah menyutradarai film animasi lainnya yaitu Tarzan dan Surf's Up. Sedangkan Jennifer Lee pernah menulis skenario untuk film animasi Disney berjudul Wreck-It Ralph pada tahun 2020. Harus diakui, sequel ini sedikit lebih baik dari yang pertama. Jennifer Lee dan Chris Buck sebagai sutradara berhasil membuat narasi yang pendek, sederhana, tapi manis. Penonton akan merasa nggak dibohongi deh oleh trailer Frozen 2 yang memukau. Studio Walt Disney Animation meriliskan film ini pada tanggal 20 November 2019 dengan durasi 1 jam 43 menit. Dan biaya pembuatannya mencapai 150 juta US dollar. Lebih banyak aksi membuat film ini terlihat kompleks. Bisa jadi beberapa adegannya nggak sulit dicerna oleh anak-anak, tapi pesannya juga masih relate dengan penonton dewasa. Memang cukup tricky membuat film animasi yang berklasifikasi semua umur agar filmnya bisa sampai ke semua usia. Di samping banyaknya kekurangan, Frozen 2 tidak hanya menyenangkan bagi anak-anak, tapi juga bikin penonton dewasa terhibur. Disarankan tontonlah tanpa menaruh ekspektasi tinggi. Di film pertama, penonton diselimuti oleh misteri soal asal-usul kekuatan Elsa. Pertanyaan tersebut akan terjawab di Frozen 2, yang sayangnya nggak dijelaskan secara langsung dan logis. Dalam perjalanan yang penuh petualangan, Lee dan Buck membuat banyak momen lucu, emosional, penasaran, dan kemudian ada akhir cerita yang bahagia, layaknya film anak-anak. Bisa dibilang sang sutradara bisa membuat sequel yang indah dari film yang kita tonton 6 tahun yang lalu. Karakter tumbuh di busur masing-masing menjadi lebih dewasa. Hubungan antar karakter juga makin kuat mengingat film ini berlatar 3 tahun setelah film pertama. Bukan hanya cerita yang berevolusi, tapi juga para karakter. Idina Menzel yang memerankan Elsa bukan hanya diberi tanggung jawab sebagai kakak dari anak, tapi juga ratu yang harus melindungi seluruh rakyatnya. Makanya Idina harus menjadi sosok yang serius dan lebih gelap dari film pertama. Sementara Kristen Bell sebagai Anna tampil sebagai putri kerajaan yang tampil apa adanya. Sosoknya yang polos dan jauh dari manner putri menjadi salah satu bumbu komedi di Frozen kedua. Berperilaku juga lebih relate layaknya gadis seusianya. Lalu Olaf yang disuarakan oleh Josh Gad menjadi Ken Stiller yang tampaknya sulit dilupakan. Jika di film pertama kepolosannya bikin tertawa, di film kedua ini justru jadi komika. Ada aja dialog dan tingkahnya yang bikin tertawa. Duet Sven dan Kristoff juga gak kalah menarik dari Olaf. Selain karakter yang berevolusi, visual dan scoring film produksi Disney ini lebih menghipnotis dari film pertama. Selama 103 menit, mata kita akan dimanjakan dengan palet warna yang indah dan realistis, seperti nuansa hangat musim gugur.
Selain visual, lagi-lagi Frozen kedua punya soundtrack yang ear-catching. Total ada 11 lagu yang dinyanyikan para karakter. Lagu-lagu dengan lirik indah dan nuansa hangat menambah kebahagiaan dalam film ini. Di film ini, Josh Gad meraih penghargaan Favorite Male Voice from an Animated Movie pada tahun 2020. Dan Frozen 2 mendapatkan penghargaan Favorite Animated Movie pada tahun 2020 juga.